Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ibu Alfi Nikmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan yang saya hormati teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini walaupun secara online. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ainun Sakila dengan NIM 21103100069 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, ada teman saya yang bernama Fajriah Khairinida dengan NIM 21103100070 sebagai pemateri kedua. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian isu. Menurut Barry Jones dan Chess, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang siap diambil keputusannya. Isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para stakeholder. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap kritis. Selanjutnya, isu yang timbul pada saat ini yaitu Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur mengalami erupsi pada hari Sabtu tanggal 4 bulan Desember tahun 2021 pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Gunung Semeru telah diketahui sebagai gunung api yang aktif di Indonesia. Dari meletusnya Gunung Semeru mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan tempat tinggal akibat material vulkanik. Data korban jiwa yang tercatat yaitu warga yang mengalami luka-luka sebanyak 56 jiwa dan warga yang hilang sebanyak 17 jiwa dan yang meninggal sebanyak 34 jiwa. Sedangkan populasi terdampak yaitu 5.205 jiwa. Selain dampak korban jiwa, erupsi Gunung Semeru mengakibatkan 2.970 unit rumah terdampak. Bangunan terdampak lainnya berupa fasilitas pendidikan sebanyak 38 unit dan jembatan terputus sebanyak 1 unit. Baik, pemateri pertama sudah saya sampaikan. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya Fajriah Khairinida. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang penyebab terjadinya isu. Penyebab terjadinya isu yaitu penyebab meletusnya Gunung Merapi, penyebab erupsi Gunung Semeru di Lubang, Jawa Timur yaitu pertama, menurut Mirzam, material aliran lahar yang terjadi di Gunung Semeru merupakan akumulasi dari letusan sebelumnya. Material tersebut telah menutupi kawah gunung tersebut. Terkikisnya material abu vulkanik yang berada di tudung gunung membuat
beban yang menutup Semeru hilang sehingga membuat gunung mengalami erupsi. Kedua, karena ada longsoran di dapur magma yang disebabkan terjadinya pengikisan magma. Meskipun isi dapur magmanya sedikit yang bisa dilihat dari aktivitas kegempaan yang sedikit, hanya bisa dideteksi oleh alat namun tidak dirasakan oleh orang yang tinggal di sekitarnya. Semeru bisa erupsi. Faktor yang ketiga, ini terjadi akibat curah hujan cukup tinggi. Abu vulkanik yang menahan di puncaknya, baik di akumulasi letusan sebelumnya, terkikisan oleh air sehingga gunung api kehilangan beban. Sikap dalam menanggapi isu-isu. Sikap yang harus diterapkan ketika menghadapi bencana, khususnya bencana yang terjadi di dalam negeri sendiri. Antara lain, 1. Ikhlas menerima setiap ujian dan kejadian. 2. Sebagai langkah untuk evaluasi. Yang ketiga, menghindari wabah dan bencana. Yang keempat, tidak melakukan hal-hal yang memancing bencana lebih besar lagi. Yang kelima, bersikap empati, membantu, dan peduli terhadap sesama. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi yang berlanjut pada tahap kritis. Suatu isu diklaim sebagai suatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang seseorang, individu, atau sebuah organisasi. Kemunculan sebuah isu awalnya disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian pengertian yang dimiliki oleh pihak manajemen atau publik perusahaan. Untuk lebih memahami definisi dari itu, berikut beberapa isu yang dikemukakan dari berbagai sumber, yaitu isu terjadi ketika sebuah masalah menjadi terfokus pada satu pertanyaan khusus yang bisa mengarahkan pada pertikaian dan beberapa jenis resolusi. Pengertian isu adalah suatu pernyataan tentang fakta, nilai, atau kebijakan yang dapat diperdebatkan. Baik, selanjutnya adalah sesi penutupan. Marilah kita tutup presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.